Baik, kita lanjutkan kembali ya. Nah, lantas bagaimana pengendalian sekresi hormon tiroid oleh kelenjar tiroid? Nah, sekresi hormon tiroid oleh kelenjar tiroid ini dikontrol atau dikendalikan ya oleh dua kelenjar yang lain, yaitu di sini ada kelenjar hipotalamus dan juga ada kelenjar hipofisis ya atau kelenjar pituitari anterior khususnya. Artinya hormon T3 dan T4 ini proses sekresinya, proses pelepasannya oleh kelenjar tiroid ya, ini dikontrol, dikendalikan oleh si kelenjar hipotalamus dan kelenjar hipofisis anterior ya. Artinya kelenjar tiroid akan mengeluarkan T3 T4 kalau ada perintah ya. Kalau ada perintah dari hipotalamus ya, nanti hipotalamus memerintah ke hipofisis, barulah hipofisis memerintahkan kelenjar tiroid ya untuk melepaskan atau mensekresikan hormon-hormon tiroid baik T3 maupun T4. Baik, kita simak, kita lihat ya secara fisiologis. Jadi, nah, misalnya ketika nanti di dalam sirkulasi darah atau di dalam plasma kita, di dalam tubuh kita, hormon T3, T4 ini misalnya dalam kondisi yang rendah ya, yang sedikit, maka akan secara otomatis hipotalamus ini akan teraktivasi ya. Hipotalamus nantinya akan melepaskan hormon TRH atau tyrotropin releasing hormone, di mana hormon TRH ini berfungsi untuk menstimulasi atau menjadi stimulus ya, menjadi stimulus untuk kelenjar hipofisis nantinya ya, untuk mensekresikan hormon TSH, thyroid stimulating hormone. Nah, adanya sekresi hormon TSH ini oleh kelenjar hipofisis anterior tadi akan menstimulus ya, akan merangsang kelenjar tiroid untuk melepaskan hormon T3 maupun T4. Ya, jadi saling berkaitan ya antara TSH dan juga kelenjar tiroid ya. Di mana kelenjar tiroid ini ya baru akan mensekresikan T3 T4 kalau ada rangsangan, ada stimulus dari TSH, dari hormon TSH, dan sebaliknya hormon TSH juga akan disekresikan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis kalau ada rangsangan dari TRH. Barulah nanti ketika sudah disekresikan hormon-hormon itu, hormon T3, T4 ini akan bekerja sesuai dengan fungsinya tadi ya, perannya tadi meningkatkan metabolisme, mengontrol atau mengendalikan proses pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita ya, maupun tadi meningkatkan efek-efek katekolami, misalnya ada peningkatan kardiak output di jantung ya, dan seterusnya. Nah, namun demikian sebetulnya tubuh manusia, tubuh kita itu kan selalu berusaha ya, berusaha menjaga agar lingkungan di dalam tubuh kita itu selalu dalam kondisi yang homeostasis. Homeostasis atau balance, seimbang gitu ya. Artinya ketika orang dalam kondisi yang sehat, nah tubuhnya itu dalam kondisi yang homeostasis, yang balance ya, yang seimbang. Nah, tubuh kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala nih ya, sudah didesain dengan sempurna, jadi memiliki sistem feedback namanya ya, mungkin juga sudah pernah dipelajari. Jadi ada negatif feedback ya, di mana negatif feedback inilah yang, nah ini ya, ada negatif feedback yang akan membantu mengontrol kadar hormon tiroid baik T3, T4 di dalam plasma atau di dalam ya tubuh kita ya, di dalam sirkulasi. Nah, adanya negatif feedback tadi ini akan memberikan efek inhibitory ya, atau disebut juga sebagai inhibitory feedback ya, proses feedback, penghambatan. Kapan negatif feedback atau
inhibitory feedback ini terjadi? Nah, negative feedback terjadi ketika kadar T4 maupun T3 tinggi di dalam sirkulasi ya, di dalam darah kita sudah terlalu tinggi ya. Nah, ketika T4 ataupun T3 ini tinggi, ini akan langsung memberikan signal ke kelenjar hipotalamus. Ya, jadi hey misalnya ya, hipotalamus ini kadar T4, T3 di dalam sirkulasi tinggi. Sehingga kamu tidak usah melepaskan atau hipotalamus tidak usah mensekresikan hormon thyrotropion releasing hormone atau TRH. Nggak usah. Kenapa? Ya karena T3, T4 ini tinggi. Sehingga TRH tidak disekresikan. Dampaknya apa? Ketika TRH ini tidak disekresikan, maka kelenjar hipofisis anterior atau kelenjar pituitari anterior tidak akan melepaskan hormon TSH, ya, thyroid stimulating hormone, tidak akan dilepaskan. Kenapa? Karena tidak ada perintah dari TRH atau tidak ada perintah dari hipotalamus ya untuk melepaskan TSH karena TRH-nya dihambat. Nah, ketika TSH ini tidak disekresikan oleh kelenjar hipofisis, maka kelenjar tiroid juga tidak akan melepaskan hormon T3, T4. Sehingga nantinya hormon T3 maupun T4 akan kembali turun dalam kondisi atau dalam kadar yang normal. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami dulu ya terkait regulasi atau fisiologi dari hormon tiroid ya atau kelenjar tiroid.